apa sih tes Stephen itu? Aku juga nggak tahu, jadi nonton aja videonya. This DJ so funky man. 4. Kapasitas otak. Dan 5. Golongan darah. Dengan memahami tingkatan strata genetik di atas, maka program pembinaan diri akan lebih optimal jika dilakukan di strata yang lebih tinggi dan akan semakin terasa dampaknya. Stephen memiliki 3 keunggulan, diantaranya simple. Stephen hanya mengelompokkan dalam 5 mesin kecerdasan dan 9 personality genetik. Dalam dunia psikologi ternyata warna juga mempunyai pengaruh dalam sisi kejiwaan. Nah, terus kenapa tadi sidik jari? Karena sidik jari boleh dibilang paling akurat sampai saat ini, belum ada sidik jari kita yang sama. Bahkan sampai sekarang polisi itu masih pakai sidik jari untuk ngambil datanya. Ini kalau yang paling cerdas, semuanya cerdas di bidangnya masing-masing. Nah, terus kondisi anak kita atau kita itu sebenarnya ada 20% genetik bawaan given dari Tuhan. Nah, 80% ini lingkungan. Lingkungan itu bisa dari pola asuh keluarga kita, dari sekolah, dari teman, dan seterusnya. Jadi 80% pengaruhnya luar biasa di sini. Nah, ini secara umum. Nah, Stephen itu menemukan genetiknya. Sebenarnya yang tetap itu seperti apa sih? Gitu. Nah, tadi serta genetik sudah dikasih tahu. Bahwasanya pertama jenis kelamin, mesin kecerdasan sama drive. Mesin kecerdasan itu Stephen, drive kecerdasannya introvert sama extrovert. Nah, ini adalah given, Tuhan yang kasih. Kalau IQ sama golongan darah, ini hari ini diwariskan oleh orang tuanya. Kalau IQ itu biasanya dari ibunya, melalui jalur ibu, gitu. Kalau ibunya cerdas, biasanya itu menurun ke anak-anaknya. Gitu ya. Itu, dari jalur ibunya. Terus golongan darah itu biasanya juga diwariskan oleh orang tuanya. Misalnya kalau dua-duanya O, pasti anaknya O. Kalau ada A sama B bisa jadi O, A, B, atau AB kayak gitu kurang lebih. Nah, kenapa golongan darah paling bawah? Terkadang ini merespon reaksi spontan kita. Ya, misalnya golongan darah O itu dia cenderung agak feeling gitu, agak ke main perasaan. Kalau A dia nanti ada cenderung kepada thinking. Seperti itu. Nah, kenapa paling tinggi jenis kelamin? Karena dalam mengambil keputusan antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Lalu misalnya struktur otak laki-laki dan perempuan itu beda gitu. Kalau misalnya di jalan itu laki-laki lebih fokus, perempuan lebih lebar, makanya perempuan lebih multitasking gitu ya, bisa melakukan banyak kerjaan, sementara kalau yang laki-laki itu lebih fokus. Dia seperti itu. Terus, nah secara umum otak kita sama anak kita kurang lebih seperti ini. Kita pasti punya 3 bagian, otak kiri, otak kanan, sama tengah. Dan kita tuh punya sensing, thinking, intuiting, feeling, sama insting gitu. Nah, di antara ini semua pasti ada satu yang paling dominan, yang jadi sumber berpikir, sumber geraknya. Jadi kalau misalnya thinkingnya menjadi dominannya, ini jadi leadernya, nah ini jadi followersnya. Jadi setiap kita tetap punya Stephen. Cuma nanti yang dominan itu di mananya, ini akan ditemukan dari hasilnya. Jadi contohnya kalau di dominant sensing biasanya anaknya memorinya bagus, rajin, teliti, ulet, dan seterusnya. Nah, thinking lebih kepada berpikirnya dia, think. Jadi dia menganalisa, pandai gitu, selalu bertanya, nih kenapa begini sih, kenapa begitu, kenapa begini, seterusnya pada thinking. Kalau intuiting itu pada kreativitas, konsep, jangka panjang, dan seterusnya. Kalau feeling kepada feel, emosi atau hubungan. Nah, ini yang dibangun. Kalau insting, otak tengah ini naluri serba bisa. Makanya otak kiri itu kalau terjadi penyumbatan pembuluh darah di otak kiri, pasti yang lumpuh sebelah kanan, karena berkebalikan biasanya gitu. Nah, ini pola kerjanya seperti itu. Kalau lebih gampang mengingatnya lagi, sensing itu diibaratkan seperti jempol, thinking diibaratkan seperti telunjuk, insting ini tengahnya, ini intuiting yang jari manis, ini feeling. Nah, ini otak kiri, otak kanan, ini otak tengah. Atau kalau misalnya jari ini yang kanan kita tempel di belakang. Nah, ini yang sini kiri, yang ini kiri atas atau neokortex, ini kanan. Jadi gampangnya gitu. Ini sambil jelasin sambil ayah bundanya ngebaca ya, maksudnya anaknya ini seperti apa gitu. Nah, kurang lebih seperti sensing, lebih pada sense-nya, kecerdasan indrawi. Biasanya anak atau kita yang dominan sensing itu maunya yang praktis saja, konkret, terus sesuai panca indera.
dia belum yakin kalau belum dilihat, belum dipelajari, belum diraba, belum didengar dan seterusnya. Jadi melalui panca indera. Kalau thinking lebih kepada berpikir ya, mengandalkan pikiran logis, objektif dan efektif. Kalau intuiting yang sedih, yang berpikiran jangka panjang, optimis sama terkonsep. Feeling lebih pada perasaan atau mengutamakan rasa. Insting yang otak tengah tadi lebih pada indera ketujuh, orang yang spontan, pragmatis, selalu berkorban. Nah ini juga warna mewakili sensing lebih pada warna merah, thinking walaupun nggak plek-plek amat ya, karena pengaruh 80% itu adalah pengaruh lingkungan atau teman dan seterusnya. Itu mesin kecerdasan. Yang ketiga ini ada introvert sama extrovert, ada dua ini. Introvert bukan berarti orangnya menyendiri atau cenderung nggak mau gaul, enggak. Tapi introvert itu biasanya dia sumber stimulinya dari dalam. Jadi kalau ada tuh anak saya di rumah juga, dia ada yang modelnya kalau belajar itu dia langsung ambil buku langsung nulis gitu. Tapi juga perlu disiapin dulu. Ini bukunya nih pensil ada yang model gitu. Nah itu ada yang dari dalam, jadi sumber rangsangan, sumber geraknya ini dari dalam. Lalu falsafah hidupnya harus ada deadline atau ada ancaman. Nah ini sebutannya ada anti neraka. Nah cara motivasinya biasanya ditantang. Bisa nggak? Bisa kalau udah menang atau juara 3 bisa nggak jadi juara 1 ditantang. Itu introvert. Biasanya anak introvert juga dia akan berhenti kalau dia udah capek atau baterainya lowbat. Nah biasanya gitu introvert. Atau kalau kita kerja kalau belum capek atau belum sakit belum berhenti, biasanya introvert. Extrovert dari luar biasanya pengaruh dari luar biasa mempengaruhi dia. Terus biasanya dia nggak suka diancam atau ada punishment, dia sukanya di reward, kasih hadiah, dibeliin mainan dan seterusnya. Lebih pada itu. Nah secara umum juga anak-anak atau kita juga nanti ada introvert ada extrovert. Nah terakhir cara motivasinya difasilitasi, maka agak beda introvert sama extrovert. Terus nah nanti akan ada seperti ini, ada sensing introvert, sensing extrovert, ada thinking introvert, thinking extrovert, begitu juga intuiting sama feeling, ada introvert sama extrovert. Cuma insting aja yang nggak ada introvert sama extrovert, karena insting sifatnya itu naluri atau spontan. Nah terakhir golongan darah, tadi golongan darah Alarik, oh ya, terus Rafael A. Jadi kalau O itu lebih cenderung seperti feeling, walaupun dia pengaruh. Jadi ketika ketemu orang gitu, ketemu orang biasanya pengaruh untuk darah O seperti feeling. Nah kalau A itu seperti thinking, gaya-gayanya. Jadi cenderung ya tadi jaga jarak kalau belum kenal. Kalau feeling itu lebih friendly, main perasaan gitu, lebih daripada feel-nya. Walaupun nanti bisa jadi hasilnya misalnya dia golongan darah O tapi hasilnya thinking gitu. Nah, berarti thinking yang ke feeling-feelingan gitu. Ada juga misalnya golongan darah O A, dia hasilnya bisa sensing. Jadi sebenarnya golongan darah ini adalah pengaruh saat kalau kita itu kalau ketemu orang baru biasanya responnya gimana sih gitu. Ada yang kan langsung ceria, tapi ada yang ngeliatin dulu gimana gitu. Ada yang model seperti itu. Nah ini gambaran Stephen secara umum. Nanti kita detail lagi. Ini nanti penjelasan sensingnya, thinking, intuiting, feeling, sama instingnya seperti itu. Nah terus, kira-kira buat file sama Alarik, kira-kira kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, as far as Rafael, feeling introvert, Zodis feeling extrovert. Jadi dua-duanya feeling. Kita lihat ya. Jadi Rafael introvert, yang ini extrovert. Abang sama-sama feeling. Jadi model-modelnya kalau jatuh itu agak dilebay-lebayi, ada peluang gitu ya. Terus kalau cara motivasinya dipuji kayak gitu-gitu. Terus itu untuk siapa? Dua-duanya sama. karena feeling, Itu ya. introvert sama extrovert nanti bedanya sama yang satu suka diancam, satu enggak. Satu suka dihadiah, dia lari kenceng tuh kalau ada hadiahnya. Tapi satu lagi dia harus tadi harus difasilitasi itu. Nah, kita lihat di sini feeling. Jadi feeling dia dominan di kanan bawah. Jadi di lini kanan. Jadi pada emosi sama hubungan. Gitu. Terus introvert sama extrovert, Rafael introvert,
rezekinya ekstrovert. Jadi satu, dia harus ada deadline-nya, ada ancaman atau ada punishment-nya. Ini satu reward, dia suka akan reward, diberi reward, hadiah apa, lebih pada itu. Walaupun secara umum kan dua-duanya feeling. Nah, bedanya di sini. Oke, feeling itu lebih kepada merasakan. Jadi nanti pola komunikasinya lebih kepada perasaannya, merasakan. Coba kamu rasain gitu, jangan, kalau misalnya nanti udah besar, jangan coba kamu pikir, karena pikir itu katanya untuk thinking, tapi feeling itu pada yang dia rasain. Jadi kalau ditanya apa yang kamu rasain sih sekarang gitu, jadi bukan apa yang dia pikirin, tapi lebih pada yang dia rasain. Apa sih dia yang kamu rasain dia sekarang gitu, lebih kepada itu perasaannya dia, karena dia lebih chemistry-nya lebih bangun dengan feeling. Terus biasanya main hati, maksudnya apa-apa diukur dengan hati, dengan perasaan. Orangnya baik, ini dia misalnya pemarah, ini galak, dan seterusnya, biasanya diukur dengan itu. Berorientasi pada orang, maksudnya feeling ini dia harus biasanya ngobrol, terus dia bercengkrama gitu dengan keluarga, terus dia ngomongnya, dia kalau dia cerita itu bisa. Dan kecenderungan feeling itu biasanya dia akan bercerita tentang orang atau sosok, dia cerita tentang ayahnya atau papanya, tentang bundanya gitu biasanya, atau teman sekolahnya. Aku ketemu sama Ariel misalnya, dia cerita tuh kayak gitu, dia lebih kepada orang. Nah, terus biasanya hangat dan lama, bersimpati. Nah, mudah tersinggung biasanya nggak terlalu ini ya, maksudnya kecenderungannya begitu. Walaupun biasanya anaknya suka ngobrol, biasanya gitu. Kalau udah ngobrol biasanya suka ya, itu jadi kalibrasi lebih meyakinkan dalam dia. Nah, ini dia kayak mestinya cinta. Nah, anak yang feeling 100%-nya di sini. Anak feeling bisa kreatif nggak? Bisa. Dia masih 40%, sensingnya 40%, tapi untuk analisanya, menalarnya itu 20%. Bukan dalam artian feeling itu nggak bisa berhitung, enggak gitu. Tapi feeling itu berhitungnya berdasarkan ini, berdasarkan perasaan biasanya, hitung-hitungnya gitu. Karena dia berorientasi pada orang. Nah, dia sensingnya, ketelitiannya, detailnya tetap punya, kreativitasnya tetap punya, tapi lebih dominannya ini. Jadi konsep Stephen itu fokus fokus kepada perasaannya gitu. Makanya kalau belajar itu artinya harus senang dulu, senang gitu ya, baru dia belajar. Saya ada anak feeling di rumah, jadi kalau diajarin udah sebel, udah nggak, sananya udah nggak enak gitu, moodnya harus jaga gitu. Jadi memang jadi penting feel-nya itu dijaga, sentuhannya itu. Nah, untuk feeling. Nah, terus biasanya feeling itu mendengarkan, dia cara belajar mendengarkan dengan auditori tadi, dia lebih pada mendengarkan. Nah, nanti ke depan, nanti kita detailin lagi, biasanya dia kalau ketemu orang hebat gitu, dia akan ngobrol. Itu cara dia belajar, misalnya ketemu sama yang jago komputer gitu, nanti ngobrol. Atau biasanya kan dia seneng kongkok gitu, seneng ngobrol-ngobrol gitu, ngobrolin game, ngobrolin apa, nanti sepanjang bertumbuhnya dia akan jalurnya seperti itu. Makanya kalau kerjaan itu dia nggak bakalan nyaman ketika di belakang komputer dari pagi sampai sore itu gitu. Dia harus pasti, kalau orang feeling itu dia pasti harus ketemu orang, ngobrol. Kayaknya bapak kayak semua ini. Biasanya seperti itu, lebih pada mendengarkan, orientasinya seperti itu. Nah, feelingnya cenderung santai. Saya udah ngetes berbagai macam anak gitu yang latar belakang, dia lebih feelingnya cenderungan lebih Wallace gitu atau santuy. Di rumah juga gitu, lebih santai. Di rumah itu ada saya anak itu, dia kalau mau mandi itu anduk udah di kepalanya dia, cuma nanti nonton dulu, lama banget, gadein adenya apa segala macam. Nah, ini yang jadi poin, jadi lebih pada santainya. Nah, untuk introvert biasanya gini, abang 5 menit nggak mandi aku tinggal ya, misalnya gitu. Biasanya langsung diburu-buru. Terus ada yang introvert gitu, harus ada deadline-nya. Kalau yang extrovert dikasih hadiah, nanti kalau kamu mandinya cepat kamu beli es krim misalnya gitu, langsung model gitu, gaya bahasanya gitu. Terus kalau misalnya
marah-marahnya ke, bukan marah ya, tapi memberikan pengertian, coba kamu rasain kalau itu kamu gitu. Jadi lebih pada merasakan. Kamu nggak mikir ya, nggak begitu, karena dia pasti mikir gitu juga. Kalau untuk thinking pas masuk gitu, karena kan dia dengan think, dengan berpikirnya. Kalau anak feeling itu dengan ya tadi perasaan ya. Jadi kalau dia lagi, makanya tanda-tanda anak feeling itu dia ada masalah, dia pasti nyendiri, dia ngejauhin orang, pasti dia ada apakah berantem sama temennya atau lagi apa, biasanya gitu. Feeling juga gitu. Feeling itu sehat kalau dia ngobrol, maksudnya normal gitu ya, maksudnya secara umum gitu. Feeling itu kalau ngobrol, curhat itu udah bener lah gitu, udah oke kalibrasi. Makanya seperti itu. Terus juga komunikasi biasanya, terus dia persahabatan. Nah, feeling ini biasanya temennya banyak, dikenal gitu lah, populer biasanya di kalangan anak-anak. Feeling itu lebih memimpin diri. Jadi kalau orang feeling udah bisa memimpin dirinya, dan feeling itu biasanya nanti seiring bertambahnya umur dia pasti jadi leader. Teman-temannya pasti kamu aja yang jadi ini, kamu ini. Karena anak saya juga begitu gitu. Walaupun dia nggak mau ya temennya, kamu aja gitu. Biasanya seperti itu. Sisi leadernya. Nah, sekarang kita lebih detail lagi kepada introvert sama extrovertnya. Ini juga nanti saya kasih, jadi bisa dibaca-baca karena ini kan menetap kan. Ada beberapa memang karena saya bingung sebenarnya yang paling utama apa ya gitu. Jadi nggak ketemu. Nah di sini dia belum jadi emotion question, jadi diukur dengan emosi. Nah ke depan dia pasti akan jadi leader, pemimpin. Makanya, nah biasanya dia tenar atau populer di teman-temannya biasanya gitu. Kalaupun enggak, ini kan misalnya dia baru SD, nanti coba SMP, SMA, biasanya gitu, seiring bertambahnya. Jadi kayak apa ya? Setiap orang itu ada tarikannya, ada kelihatan nih dia oke nih, misalnya jadi leader gitu. Cepat atau lambat begitu. Gampangnya nanti saya jelasin juga. Setiap kita itu ada teman yang klik, ada yang enggak gitu. Ada yang ngomong sama sih ngomong ini gitu, ada gitu. Ada yang secara ini dia ngerti gitu. Karena memang ya tadi secara genetik kita sama. Ada juga yang mendukung, nanti ada polanya. Nah terus targetnya pandangan jauh, biasanya nanti ke depan dia akan punya visi yang bagus, terus harapannya kepemimpinan, merek pada kepemimpinannya leadernya. Kalau punya uang juragan, biasanya dia kalau punya uang Ini berarti itu kalau dia lagi ngambek-ngambek dipeluk sama di belakangnya disop-sop. Oh lu anak mau lebay-lebay. Karena kalau jatuh, walaupun dia nggak berdarah, kita lebay-lebay, aduh anak mama yang ganteng kayak gitu-gitu, model gitu. Karena itu yang akhirnya, aku disayang gitu dengan bahasa itu. Tapi buat anak thinking dia jatuh langsung berdiri, apa sih mau bisa lebay gitu kayak gitu, ya model gitu. Nah seperti itu, dia pernafasannya oke. Ini di riset sama dokter bahwa organ yang paling dominan anak-anak atau kita yang feeling itu lebih pada paru-parunya, gitu. Nah makanya kalau paru-parunya terganggu, dia akan bermasalah tuh biasanya, dan harus dijaga. Karena kan setiap kita itu satu paket, ada kelebihan dan kelemahan. Organ juga itu dominannya paru-paru, karena orang feeling atau anak feeling itu paru-paru diciptakan jauh lebih besar ketimbang yang lain-lain, sensing, thinking gitu. Sensing pada lambungnya, thinking pada ginjalnya gitu. Makanya terkadang kalau orang sering kena penyakit lambung, kemungkinan besar dia sensing. Karena dia kemampuan nggak bisa ngejaga organnya itu kekuatannya di situ. Nah makanya feeling ini biasanya juga kalau olahraga keren, apalagi maraton ya, dia punya stamina yang luar biasa. berarti lebih kuat ya Iya, untuk olahraga. Apalagi misalnya ditunjang dari sekarang dia berenang misalnya, gitu. Dan jangan sekali-sekali merokok, karena saya ketemu dia perokok berat, feeling harusnya ini jadi temperamen, gitu. Dia cerita, ya merokok, tahap pertama ya rokoknya dikurangin atau bisa berhenti sekalian gitu. Karena juga paru-parunya terganggu. ya. Sama juga memahami orang lain. Nah, cuma dia bedanya dia merujuk dari luar ke dalam sehingga menjadi hebat dalam persahabatan dan hubungan sosial. Ini masalah sosial. Tadi secara emosi, ini secara sosial. Jadi kecerdasan ketika bersama-sama gitu beda. Kalau tadi emosinya ini pada kebersamaan sosial. Makanya dia nanti kepingin jadi owner gitu. Pengusaha Gitu. Jadi dia rata-rata teman saya yang feeling juga gitu. Dia udah tahu dia bikin sendiri tentang perusahaan. Ada juga yang guru dia bikin sekolah sendiri gitu. Walaupun ini tadi, tapi dia kepinginnya gitu. Rata-rata ingin memiliki.
Nah, dia ingin membesarkan, misalnya kalau udah punya cabang satu dia akan buka cabang kedua. Tapi targetnya orang, people. Gitu. Nah, terus harapannya coaching. Biasanya yang extrovert ini dia lebih pada man behind the gun. Dia suka misalnya dia di belakang layar tuh kamu tampil gitu, tapi dia bisa kamu sini aja, kamu bisa ngarahin gitu. Makanya coaching lebih pada ini. Tarik pada tim dan organisasinya, kalau punya uang diambil dari rokok, gitu. Kadang suka bantuin, tanggung gitu, udah pinjam kami dikasih dan dia suka ambil. Terus tadi kalau yang introvert jarak panjang, ini jaraknya menengah, stamina-nya. Nah terus ini berempati, toleran, komunikatif. Dia pendengar yang baik. Kalau extrovert itu kalau kita cerita dia dengerin gitu. Tapi dia ini banget, apalagi ceritanya itu tentang emosi gitu ya, atau tentang sosial tadi, cerita tentang hubungan ini dan seterusnya. Terusnya akan lebih gitu. Dia bersimpati, persuasif, mempengaruhi affectionate, enable, considerate. Dia akan pertimbangan, terus jadi guiding. Dianya yang aktif gitu. Kalau extrovert, pilih extrovert, dia yang dicari. Dicari sama orang. Ibaratnya kalau dia laki pasti cewek-cewek pada deket ke dia gitu ibaratnya. Kalau yang introvert dia harus berjuang ngedapetin cintanya gitu, bahasanya gitu. Lebih kepada itu. Dan memang seperti itu sih. Yang feeling extrovert begitu. Dia akan sangat susah memutuskan siapa calon yang akan gitu karena banyak jadi Itu si extrovert ya? Iya, extrovert. Kalau introvert dia sudah ada satu dia akan dikejar gitu. Benar. Setia berarti. Walaupun punya ya tadi feeling itu punya chemistry yang ya cinta bahasanya itu juga aja. Nah ini kalau yang extrovert mendengar seperti sponge juga sama, sorry ibaratnya dia kalau udah dengar pasti diserap semua, dengerin gitu, makanya dia listener ya. Orang mau curhat apa juga dia santai aja, enjoy gitu maksudnya. Kalau model thinking dicurhatin dia bete ya, ngomong apa sih udah thinking kayak gitu. Atau misalnya dia kalau lagi bete tinggi curhatin pasti tembak-tembak, mau ngomong gini kan lo, mau ngomong ini gitu. langsung di. Nah feeling kalau ketemu sama orang sensing dia akan jadi soulmate banget karena ngerasa didukung sama orang feeling gitu. Nah nanti akan beda sensing dengan intuiting gitu. Kan beda sensing sama intuiting nanti pada jalur produksi. Kalau sensing itu dia punya kemampuan amati, tiru, klub. Nah intuiting itu dia modelnya begitu, tapi dia pada ide yang original gitu. Kalau bisnis intuiting itu jual satu bisa untung setahun. Tapi kalau sensing itu mau yang penting kecil-kecil tapi kalau di total dia dapat mainnya volume. Nah thinking sama feeling biasanya teman juga dalam organisasi. Feeling lebih kepada ngumpulin orangnya, ikut yuk begini. Nah nanti thinking itu kepada pada manajerialnya, aturannya, SOP-nya gitu. Nah, tadi kan tanya hubungannya sama human resource seperti apa? Ya polanya seperti ini. Kadang dia harusnya orang lapangan, dikata yang di belakang meja gitu. Makanya ke kantornya kemana sih? Hilang-hilang. Ada yang di belakang meja tapi modelnya begitu. Itu ya tadi salah melakukan penempatan. Jadi seperti itu. Dijaga perasaan, kepedulian. Nih senyumlah dan pelihara kontak mata. Kalau anak feeling cerita kadang-kadang, ini anak lagi cerita apa ya? Kita mengut-mengut dan senyum. Gitu. Walaupun tuh kesannya ini ceritanya kok nggak nyambung ya, tapi buat dia dengan diperhatiin, ya? Dilihat, terus kita mengut-mengut, kita dan sama dia ya tadi biasanya kalau tiba-tiba kita langsung marah-marah dia akan bingung, langsung marah gitu. Dia kadang-kadang gitu mengukur dengan perasaan tadi. Dengan anak kalau ada sistem parenting itu bilangnya mengasuh anak itu kuncinya satu, orang tuanya enjoy. Kalau orang tuanya stres pasti anaknya juga ngerasain. Yang lebih bagus. Jadi jadilah suri teladan yang baik dalam perilaku sehari-hari. Termasuk misalnya yang leadernya siapa? Kalau ayahnya berarti ibunya harus ikut ke ayahnya. Kalau misalnya diserahin ke ibunya berarti terkait dengan pola asuhnya disamain gitu.
Kalau ada kebijakan atau ada hal-hal yang ini ingin diputuskan, itu harus kompak gitu. Jadi ketika besar karena feeling dia main perasaan tuh. Terus ya tadi